fenomena 125 kepala desa PLT itu sampai kapan, ya kan ya? Masyarakat ini mendapatkan pemimpin baru yang kemudian bisa mengejawantahkan keinginan masyarakat dan tidak nanti tersandung masalah hukum. Maka kemudian kita harus mendesak, menyampaikan urgensitas kepala desa ini sampai kapan kemudian desa tidak memiliki pemimpinnya. Ini sudah digodok di edarannya Mendagri. Kita ngerutuk lagi 14-16 orang itu ke Komisi 2. Di Komisi 2, Pak, ini gimana ini desa kita ini? Iya kan ya? Benar. Kok posisinya nggak punya kepala desa definitif, ya kan? PLT aja. Ternyata minggu lalunya itu 2 minggu apa 3 minggu yang lalu itu Komisi 2 sudah rapat RDP. Nah itu dikasih bocoran yang cukup bagus itu. Wah, saya ini mau ngurus surat susah karena ndak ada kades. Nanti kades sih. Loh, ndak ngerti kabur atau gimana. Tapi loh. kok yang jadi Pak Sekdes Pak Cari kok yang tanda tangan emang boleh tuh itu kayak gitu tuh? Ya tergantung dhisik. KDC ini kemana? Tulisannya apa? Pelet, PLT ngono. PLT. Oh, PLT. Berarti boleh. Boleh sepanjang ya kan? KDC jenengan ini berhalangan tetapkah? Entah meninggal kah? Dicek no. KDC meninggal apa enggak? Saya bukan asli daerah situ. Loh. Wean ya kan ya. Di KDC. Perasaan wingi gak milih iku kok yo dadi iki ya, kan ngono kan ya. Dicek ya. Oke, saya ketemu lagi dengan Mas Mudi. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah. Udah berapa minggu kita nggak ketemu ya? Weh, kita dulu makin subur ini kemarin. Ganteng. Iya. Saya enggak boleh motong ini sama istri saya. Iya, kayak Habib jenengan. Enggak cocok saya. Apa ya namanya? Ya yang lagi rame ini ya. Yang lagi rame adalah tentang banyak kepala desa yang kosong. Kepala desa yang definitif yang kosong. Nah, ini kenapa ya? Desa jenengan ya geser nih kepala desa. Iya, geser juga. Lagi kosong juga ini. Banyak. Makanya kemarin kan jadi PLT itu kan. Nah, saya kan juga akhirnya takut ini kalau saya minta, kok diterima enggak nek aku pas daftarno anakku sekolah. Kan PLT opo iku PLT kan saya enggak ngerti apa itu PLT. Siap. Nah, kira-kira apa? Kok bisa? Kok bisa tidak ada kepala desa definitif di satu daerah itu kenapa tuh sebenarnya? Jadi informasi penting. Oh iya kan. Tapi tidak rahasia. Karena semuanya bisa searching ya kan ya. Di Jawa Timur itu Mas Gagas ada sekitar 125 kepala desa yang statusnya itu dalam tanda kutip digantikan atau PLT. Pelaksana tugas. Entah itu dari Sekdes, entah itu dari siapa yang ditunjuk ya kan. Benar. Karena sudah melewati mekanisme. Pergantian itu bisa satu berhalangan tetap, meninggal dunia, atau pergantian tertentu, atau kena kasus hukum, atau seperti apa gitu ya. Itu jumlahnya di Jawa Timur 125 dan itu bisa bertambah karena kan perpanjangan ini ternyata sudah hampir 2 tahun. Sudah 2 tahun malah? Iya. Oke. Jadi perpanjangan ini ada imbas dari kontestasi pileg kemarin ya. Pileg pilpres akhirnya kemudian tidak, yang 125 di Jawa Timur ini kok kebetulan mendekati itu. Karena pemerintah dalam hari ini Kementerian Dalam Negeri Mendagri memandang bahwasanya ketika ini dilaksanakan akan ada kepentingan tertentu. Akhirnya kemudian aturannya harus di PLT-kan ya kan. 125 ini berpotensi bertambah sepanjang dengan masa berlakunya ini ya kan 2 tahun. Kami dari Komisi A Mas Gagas ini kayaknya kok serius. Fenomena ini simpel tapi serius. Iya kan?
Simpelnya seperti apa? Ya kan sudah ada pemimpin toh. Benar kan sudah ada. Sudah selesai. Yang menjalankan lagi kan ada. Masyarakat kenal. Kenal sekdes saya sendiri kan gitu. Iya, sekdes kenal dekat dengan masyarakat. Benar. Di grassroots pula. Benar. Tapi jangan salah Mas Gagas. Oke. PLT itu tidak bisa membuat kebijakan yang berkaitan. Contoh nawacita ya. Oke. Nggak bisa. PLT ini kebijakannya terukur sekali. Terbatas waktu dia jadi PLT ini nggak bisa serampangan dia membuat aturan. Contoh kemudian mungkin sudah banyak tahu ya di desa itu ada dana desa ya. Ada dana desa yang kemudian peruntukannya untuk masyarakat pembangunan maka kemudian infrastruktur kemudian ketahanan pangan ya ada 20% itu. Sebelum Kades terpilih itu kan ada nawacita sebenarnya. Iya. Dengan program pembangunan A, B, C, D, E. Benar. Pembangunan infrastruktur C, D, E, F. Ya. Pembangunan manusia Z ini sebagai role model bahwasanya ketika nanti Mas Gagas terpilih menjadi kepala desa itu yang harus dilaksanakan. Tentunya dengan sepertujuan pemerintah desa terkait ya. Ada PPD, ada musyawarah desa dan lain sebagainya. Lah PLT ini tidak bisa kemudian ujuk-ujuk bikin ini nawacita saya, ya kan ya, tidak bisa. Maka harus kemudian rule-nya terbatas betul. Tentunya dengan kebijakan pemerintah hari ini yang ada koperasi merah putih, koperasi desa merah putih, kemudian ketahanan desa lainnya ada di situ kebijakan yang berkaitan dengan Kementerian Sosial, KPM. Dinas sosial dan lain sebagainya, pengentasan kemiskinan, khususnya kebijakan tertentu yang paling booming hari ini koperasi desa merah putih, ini juga akan mengganggu karena sifatnya PLT nggak bisa main ujuk-ujuk gitu ya. Iya, contohnya kan mungkin kalau seumpama saya mau bikin koperasi merah putih, terus kemudian yang tanda tangan PLT, ya meskipun itu resmi ya, maksudnya tetap akan diterima. Tapi kan saya sebagai yang membuat kan juga khawatir. Ya, itu yang kemudian perlu disikapi dari Komisi A yang kemudian menaungi, membidangi tentang dinas pemerintah desa. Maka kemudian minggu lalu kami hampir 16 orang anggota dewan dari Komisi A yang kemudian menggeruduk. Bukan labrak ya, tapi bukan labrak ini ya. Komisi 2 DPR RI. Komisi 2 DPR RI, dan Kemendagri di Dirjen Penmas ya, yang menangani desa itu. Apa yang kemudian kita katakan di sana? Bahwasanya fenomena 125 kepala desa PLT itu bukan hanya ada di Jawa Timur, tapi di provinsi lain juga ada. Ada juga ternyata. Ada ternyata. Maka perlu disikapi. Sampai mana kemudian, sampai kapan, ya kan ya? Masyarakat ini mendapatkan pemimpin baru, nah, kan gitu kan, benar. Yang kemudian bisa mengejawantahkan keinginan masyarakat dan tidak nanti tersandung masalah hukum. Poin pentingnya ada di sana. Yang kedua, bupati wali kota ini tidak bisa kemudian ujuk-ujuk memerintahkan PLT atau apa? Ujuk-ujuk, ayo di desa ini karena PLT maka ada pilkades. Enggak boleh itu dari kepala daerah enggak boleh. Iya, itu daerahnya dari Kemendagri. Itu baru tahu. Baru tahu ini saya. Ya, saya juga baru-baru ini tahu. Jadi memang terus gimana akhirnya cara kami nih sama saya capek juga ini kalau Makanya kemudian di wilayah tertentu. Contoh yang paling banyak ini Bojonegoro ini ada 22 desa ya kan. Kayaknya banyak Bojonegoro ya. Di Sidoarjo tempat saya ini kayaknya sudah nggak ada ini ya kan ya. Di Bojonegoro yang agak banyak, kemudian di wilayah Mataraman juga ada juga. Pokoknya totalnya 125. Di Malang ada. Lah, maka kemudian kita harus mendesak, menyampaikan urgensitas kepala desa ini kepada Kementerian Dalam Negeri. Pak Menteri, sampai kapan kemudian desa tidak memiliki pemimpinnya? Kepala desa yang definitif ini tadi ya? Itu kan, agar kemudian pembangunan di desa itu sesuai dengan rule yang ada. Ini sudah digodok di edarannya Kemendagri. Kita nggak puas, Mas.
kita ngeruduk lagi 14-16 orang itu ke Komisi 2. Oke. Pokoknya geruduk lah semuanya. Geruduk semua namanya banyak ya kan. Iya. Maksudnya bukan hanya geruduk itu ada kok iki orang banyak, ini keterwakilan banyak dapil. Iya kan ya. Merasa kemudian memiliki desa itu. Nah, kita posisinya adalah di Komisi 2. Pak, ini gimana ini desa kita ini? Iya kan ya. Kok posisinya nggak punya kepala desa definitif ya kan. PLT aja kan nggak enak Pak PLT-nya. Ternyata minggu lalunya itu 2 minggu apa 3 minggu yang lalu itu Komisi 2 sudah rapat RDP atau hearing bahasanya dengan Kementerian Dalam Negeri juga. Oke. Nah itu dikasih bocoran yang cukup bagus itu. Bahwasanya sekitar Oktober 2025 ini akan ada surat yang kemudian turun ya kan ya. Untuk ini deadline kepastian ya kan. Biar kemudian belum tentu juga padahal. Ya, semoga ya kan ya. Jangan diulur terus ya kan. Iya benar. Ya, karena kemudian diulur terus maka semakin panjang ini. Nah, ya kan. Memang kalau diulur itu kenapa? Atau resikonya apa sebenarnya? Ya diulur ini kan lagi-lagi kebijakan di desa itu tidak bisa dilaksanakan ya kan. Kalau kita searching di Google itu ya, apa kewenangan PLT itu nggak ada kewenangannya. Iya, kewenangannya sangat terbatas. Iya, Kaisa bisa menggunakan anggarannya dan sebagainya. Itu kan ya kalau cuma sekedar surat izin keterangan miskin sih bisa aja. Tapi kan nggak ada berdampak kepada pola pembangunan yang ada di desa. Benar. Di pola pembangunan yang ada di desa itu tentunya butuh kebijakan. Saya ini kepala desa yang punya hak definitif dan mengikat di sana. Benar. Ya ini yang kemudian ketika tidak segera dilaksanakan dan diputuskan, maka kemudian itu nggak bisa. Tentunya harapan masyarakat ke pembangunan daerah, jalan-jalan yang rusak nggak bisa dibangun. Iya, di kampung saya juga gitu. Masih rusak. Setengah jalan sudah bagus, setengahnya masih makadam. Oh gitu ya. Dicicil Dulu karena belum ada kepala desanya. Iya, itu juga salah satu dampaknya. Oke. Cukup sederhana tapi berat ya. Oh iya, saya kan harus ganti ban terus itu. Nah makanya itu ya kan, siapa yang mau mengganti gitu Mas. Benar, ya kan benar. Ya. Dan kami mendapatkan jawaban yang hampir pasti menyenangkan ini untuk semua pihak ini. Kalau telinga ini sudah angin surga ini. Ya kan ya. Wah, alhamdulillah ini kan kita bawa oleh-oleh kepada masyarakat Jawa Timur. Oktober insya Allah sudah ada. Semoga sudah dilaksanakan Pilkades ya kan. Kalau enggak ya ada edarannya. Karena Bupati Wonogiri juga enggak berani. Kalau melaksanakan bisa dievaluasi sama Kemendagri. Enggak boleh kan? Enggak boleh. Ini haknya Kemendagri. Karena ada prosesnya itu tadi. Iya, karena hierarkinya ternyata tidak cukup putus di Bupati Wali Kota. Tapi sampai Kementerian Dalam Negeri. Baru tahu juga ya kemarin saya mempelajari. Iya. Saya malah baru tahu sekarang ini. Baru ini ya. Hierarkinya ada di sana. Seperti itu Mas. Oke. Berarti kan asumsi saya begini. Kalau saya anggaplah seorang PLT gitu kan. Saya kemarin sekdes, terus kemudian saya sekarang PLT. Saya kalau bikin peraturan kan pasti mikir sekali kan. Artinya jangan-jangan ini saya bikin peraturan ini atau saya mengeluarkan dana ini, ternyata setelah ini ada Pilkades. Ternyata apa yang saya buat tidak dilanjutkan oleh kades terpilih. Dan ini kan menjadi resiko tuh. Betul. Itu yang menjadi kekhawatiran. Setiap kebijakan, setiap keinginan yang dirumuskan dalam musyawarah desa itu sejatinya harus dilaksanakan. Dan implikasi terbaik adalah tidak ada kesalahan dalam sektor hukum yang kemudian menghantui siapa yang tidak takut Mas ya kan ya. Udah mimpin begitu kemudian salah langkah ya kan ya. Kalau offset sih masih ini gitu kan. Offset masih ya wis lah. Balik lah kan ya. Diulang lagi permainannya. Tapi kalau sampai kejebolan salah nggak disemprit sama wasit kan pusing juga ini kan. Sudah kartu merah dulu nanti. Nah itu istilah katanya. Kalau kita kan tadi kan sudah Mas Mudi kan mengatakan kemungkinan kan sudah ada kepastian gitu. Nah kemudian ada nggak jaminan bahwa nanti akan disegerakan nih Pilkades? Jaminannya kita tunggu. Oke. Iya kan. Hanya waktu yang bisa menjawab. Kita nggak mau berandai-andai. Udah 2 tahun. Kita bilang. Iya sih. Ya karena kan sudah lumayan berlarut-larut juga ini sebenarnya. Di Dirjen Kemendagri ya. Sampai kapan kemudian?
Dan ini posisinya masih regulasinya masih kanan kiri begitu ya. Mungkin ini masih banyak cicilan aturan daerah yang kemudian digarap, akhirnya kan melalui tahap harmonisasi. Di tahap harmonisasi ini ternyata kan pihak ini diajak ketemu, pihak A, pihak B, pihak A bisa, pihak B nggak bisa, ya kan, pihak C nggak bisa juga, ya kan ya. Seringnya itu yang bikin lama ada di sana. Mungkin nggak kepentingannya tidak sama, akhirnya berlarut-larut juga. Nah, tapi kemudian ada jawaban dari Komisi 2 waktu itu Wakil Ketua 2 DPR dari Golkar sudah berbicara bahwasannya Oktober insya Allah akan ada itu edaran, entah itu pelaksanaannya atau himbauan edarannya dari Permendagrinya. Yang penting itu menjadi jawaban pasti untuk melaksanakan pilkades, seperti itu Mas Bagas. Atau semua gini, ini kan ya cuma sambil minum boleh ya? Oh boleh, silakan. Ya, saya cuma mikir begini, apa enggak sebaiknya langsung dipilih aja, mungkin entah DPR atau mungkin sama wali kota, bupati itu, iya. Apa enggak begitu aja sama? Awalnya saya mengira sesimpel itu. Karena hierarki dari desa ini posisinya adalah pemimpin tertinggi wilayah adalah bupati, wali kota, maka kemudian simpelnya saja langsung pilihan loh, bupati kan, langsung menyelenggarakan itu. Tetapi ada aturan tertulis di sana bahwasanya kepala desa ini adalah representasi dari Kementerian Dalam Negeri yang kemudian secara pelaksanaan pilkades itu harus seizin dari Kemendagri. Kalaupun kemudian siapa bupati, ya kan ya, Pak Bupati kemudian melaksanakan itu, bisa dievaluasi untuk pemilih ulang. Nah, ini kan berdampak kepada biaya. Biayanya malah double lah. Kemudian ada political will di sana, kemudian ada pergerakan hal-hal yang tidak diinginkan. Tahu lah kan, paham. Emosi kanan kirinya harus dijaga kan gitu kan. Ini yang kemudian harus dijaga bersama. Itu. Jadi kalau dari awal saya menyangka simpel aja, saya bupati langsung, ya kan enak itu kalau apalagi cuma ada dua di saya sama mama, ya kan, ada dua saya adakan, biayanya kemudian ada dianggarkan dari mana kan itu kan, atau sudah teranggarkan dalam postur APBD, maka kemudian nggak bisa ternyata. Nggak bisa, karena aturannya pilkades ini diatur di Permendagri. Sampai Permendagri. Iya. Nanti kawan-kawan bisa dicek ya, barangkali saya salah ya kan ya. Tapi setahu saya ya seperti itu dalam perjalanan kemarin pengalaman yang ini. Ya, akhirnya kan begini, kita lihat dampak di masyarakat. Saya kan juga sebagai masyarakat itu kan, ya itu punya kekhawatiran yang kayak tadi. Saya mau bikin mungkin surat atau bikin apa itu, saya tuh tidak nyaman atau tidak aman lah. Mungkin saya merasa tidak aman, takutnya surat saya ini tidak sakti atau tidak diakui dan sebagainya. Selama bersifat administratif tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kemudian surat yang dilakukan oleh kepala desa berdampak kepada postur anggaran dan kebijakan. Ya, mengubah wilayah sama mama. Oh ini di wilayah pesisir sama mama. Oh kok kemudian ada tanah abrasi tanah oloran. Ini masuk nggak pada wilayah desa ini, atau kemudian ternyata wilayah sini tapi masuknya desa sebelah. Ini nggak bisa ya? Nggak bisa. Ini harus kades yang terpilih secara definitif, bukan PLT itu. Bahkan seumpama dengan kasus yang ini tadi, seumpama desa sebelah itu sudah ada kepala desanya, itu takut dicaplok nggak sih sebenarnya? Ya itu kan kemudian kalau PLT kan nggak bisa melindungi haknya. Kalau kemudian ada masyarakat, ini PLT, surat keterangan warga, administratif, gampang itu ya? Gampang, boleh. Itu masih boleh ya itu? Iya, dampaknya tidak banyak ya kalau bicara dampak ya. Atau kemudian ngapunten ada beasiswa, tapi harus menyertakan surat keterangan tidak mampu, ya kan? Dari kepala desa boleh.
Tetap boleh. Surat kematian warga kalau di kepala desa it's okay, tapi kemudian wilayahnya berupa kebijakan yang mengatur postur anggaran dan kebijakan vital kewilayahan nggak bisa dilakukan. Seumpama hari ini ada koperasi desa Merah Putih. Ini dampaknya besar ini. Ekonomi desa bergerak. Benar. Kemudian ekosistem ekonomi berjalan. Kemudian ekosistem warganya bisa ikut serta. Ini kalau kemudian tidak definitif tidak bisa melakukan itu. Kenapa kalau nggak definitif ini? Aturannya memang ini kan kebijakan desa. Ini ya nanti akan terevaluasi, ya kan? Terevaluasi. Ya apalagi kan kebijakan Koperasi Merah Putih ini kan dari pusat ya? Iya, apalagi nanti posisinya menggunakan dana desa. Kan dana desa kan harus masuk di situ. Kalau bisa kan yang definitif itu tadi. Iya, jadi akhirnya kewenangannya tidak bisa menyeluruh, ya kan? Nggak ada kewenangan, ya kan? Posisi PLT. Di di konstituennya Mas Mudi ini kan di Nganjuk, Madiun Kota dan Kabupaten ya. Siap. Ada nggak di sana mungkin yang pernah curhat atau ngobrol kayak ya tentang kepala desa atau kebijakan desa yang mungkin kayak wah saya kurang nyaman apa? Ada nggak kira-kira selama ini? Tentang apa itu? Ya tentang Desanya nggak baik gitu. Atau pilkada desa atau apa? Desa ini kurang baik. Kayaknya orang Indonesia semuanya suka protes kayak. Iya. Nah kalau namanya hal seperti itu ada. Kalau di desa itu yang paling kita jumpai sering itu, yang paling mengkritik berarti tidak pemilih, bukan pemilih. Biasanya yang sebelahnya kayaknya jadi oposisi dan lain sebagainya. Tapi overall di di kami ya di desa ini alhamdulillah kondusif ya. Iya. Jadi tidak ada di desa di Dapil 11 Jawa Timur ini desanya enggak. Tapi kita malah dorong di beberapa kepala desa ini berinovasi lebih sakti lah ya bahasanya. Nah, menarik ini malah. Ya, di inovasi lebih sakti itu gunakanlah itu dana desa yang tidak melanggar aturan untuk inovasi pengembangan ekosistem ekonominya. Saya tertarik di wilayah Kades ya, yang lagi viral di medsos itu. Kok bisa menggunakan dana desa untuk itu kan ya. Tahu lah ya, Pak Kades bertato ini kan ya. Ternyata betul, kita nggak bisa menjudge orang itu dari sampulnya aja. Iya kan? Tapi kinerjanya luar biasa. Iya. Kalau banyak kepala desa menggunakan potensi itu untuk potensi kewilayahan, tentunya sangat luar biasa. Di saya itu, saya beberapa kali ngobrol sama Dinas PMD dan Dinas Pariwisata. Kalau ke Nganjuk pasti yang terbenak adalah air terjun Sedudo. Pasti itu. Kan ya. Ada apa di sana gitu kan. Dengan kemudian komoditas lokalnya berupa durian. Nah, durian yang Nganjuk itu ada beberapa komoditas. 1 durian 2 bawang. Bawang, Nganjuk bawang, benar. Bawang, durian, sama sedudo. Dalam tanda kutip kemudian ada brand besar namanya pecel. Pecel Nganjuk ya. Benar. Pecel Nganjuk, pecel Madiun. Benar. Saya mendorong masyarakat desa ini, khususnya kepala desa berinovasi untuk itu. Beberapa kali saya turun waktu reses dan waktu setiap bulan. Saya kan cuma Sabtu Minggu biasa di Dapil. Belusuan ke desa-desa itu. Mendorong. Kemarin kemudian yang kita dorong adalah Brambang yang ada di Sukomoro. Brambang di Sukomoro. Kecamatan Sukomoro. Itu komunitas terbesar itu. Okay. Pak Presiden pernah ke sana. Pak Presiden Jokowi. Pernah ke Sukomoro kemudian meresmikan panen raya, ya kan ya, Brambang. Lah, saya kepengen kemudian masyarakat ini apa? Ya kan yang bisa ditampung di sana. Nah, ini tentunya lewat pemerintah desa, ya kan ya. Di beberapa usulan itu kemudian masyarakat menyampaikan harus ada yang namanya bantuan model pabrikasi. Agar kemudian bawang tidak dijual bawang saja. Benar. Tapi ada bawang goreng yang dalam kemasan. Bawang goreng yang kemudian diekstrak menjadi mungkin minyak bawang atau apa? Ya kan ya, ada minyak bawang, kemudian bawang Brambang yang kemudian nilainya sudah ada nilai gunanya, tambahan nilainya itu. Itu ada benefit tambahan.
akhirnya kemudian kita menemukan bahwa ada akar permasalahan di sana. Ada akar permasalahannya adalah masyarakat ini menjual bawangnya itu ya udah begitu. Ya kalau langsung tak dol wae ngono ya. Oke. Satu sisi mungkin masyarakat ini butuh kepastian ya. Itu yang. Iya kan. Yang penting lu mintu mas, nah, kan? Iya kan ya. Kecil-kecil daripada kita mau menggambling, ya kan. Tetapi masyarakat ini menitipkan kalau bisa di Sukomoro ada semacam pabrik kecil-kecilan untuk merubah barang mentah menjadi barang matang ya. Matang atau barang jadi. Ini kan butuh yang namanya legacy. Dari siapa? Nah, yang pertama pasti dari Pak Kadesnya berarti. Yes. Of course. Benar. Iya kan ya. Dari sinilah kemudian kebijakan-kebijakan itu berdampak kepada wilayahan, ekosistem ekonomi. Kemudian ada branding kewilayahan ada di sana. Itu satu. Benar. Yang kedua kemudian ada sedudo. Air terjun. Yang kita lihat itu kan ada satu ya. Tapi di Nganjuk itu ternyata kalau kemudian kita naik lagi masih ada lagi. Ada 7 air terjun. Bagus banget. Iya kan ya. Saya boleh diajak ke sana nanti ya? Boleh. Saya mandi pakai kolor terus ya. Oh siap. Ya. Jadi di mana namanya di Nganjuk ini saya harus promosi juga. Enggak apa-apa, boleh. Promosi wisata. Barangkali kan menarik ini kan. Iya. Di selain bawang ya, Brambang itu ada sedudo itu. Air terjunnya bagus, masih alami. Butuh kemudian sedudo ini di wilayah Kecamatan Sawahan, perbatasan dengan Kecamatan Brebek, ya kan ya, di desanya sedudo itu. Bagaimana kemudian ini kok begitu saja? Ya cuma mangkrak atau enggak gitu. Ya konvensional. Oke. Harusnya kan kemudian pengennya saya sih ya, yang kemudian yang anggota dewan baru di sana pengen saya itu sedudo air terjun. Ekosistem yang lainnya itu kayak resort gitu. Kalau kemudian pernah ke mana namanya Pulau Komodo itu kan ada air terjun kan itu ya, ada destinasi lain. Ini siapa yang kemudian akan membawa itu? Yang pertama dari pemerintah desa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kotanya. Benar. Disebut par kan gitu. Ya, sama itu yang kemudian akan bekerja sama. Lah, ini yang akan kita dorong. Di samping kemudian kita tidak berbicara hanya soal keterpilihannya, itu selesai tadi. Ya, kita udah anggap selesai ya, itu. Tapi paling tidak bagaimana promosi ke wilayah desaan ini menjadi lebih hidup ya kan. Itu yang kemudian harus kita promosikan. Ya, jadi suatu saat air terjun sedudo ini harus memiliki resort. Karena dingin mas di sana. Iya benar. Iya, saya sepakat. Meskipun nggak kayak Malang ya. Benar. Dingin ya, cukup dingin. Hawanya oke lah di sana itu untuk investor harus masuk. Selama tidak merubah menjadi sesuatu yang negatif, why not ya? Selama tidak merusak lingkungan. Betul. Harus sustainable. Kuncinya kan di situ. Jangan kemudian itu dibongkar di ini akhirnya tercemar. Enggak. Jangan, ya kan ya. Tapi ingin kemudian itu kan kalau kemudian ada hotel di sana, ada resort penginapan di sana. Menarik. Pasti sangat menarik itu. Kemudian view-nya setelah itu kemudian kalau ada resort, ada hotel di sana saumpama ya. Bahan-bahan makanan dari mana? Iya dari lokal. Iya benar juga ya kan. Akhirnya community bisnisnya kuat akhirnya. Betul. Alur bisnisnya jalan ini barang. Iya kan ya. Benar. Saya kalau ke Nganjuk tuh soalnya cuma berhenti di satu tempat. Di mana itu? Nasi becek. Oh. Masih kuat ini. Saya masih udah menghindari ini. Udah celeng ini kan. Oh saya ada ada obat. Ya itu nanti kasih saya. Oh iya. Oh herbal. Saya pakai ya? Bawang. Jangan bawang. Bawang lanang ada iya. Ada bawang lanang juga. Itu kan juga bisa dikembangkan sebenarnya. Di produk-produk seperti itu. Banyak itu. Bawang putih, bawang itu dikembangkan ya kan ya. Ya makanya saya tuh kadang agak heran itu kenapa saya beli bawang lanang itu dan itu harus keluar dari Jawa Timur saya beli itu. Padahal banyak ya. Padahal di Nganjuk ada. Banyak. Nah itu saya dulu bawang lanang itu kan bawang yang satu dua iya. Terus kemudian diolah sama dia jadinya kayak jelly gitu. Saya setiap pagi itu ngukus itu. Wah, enak itu.
yang jadi hitam kan? Bener. Itu diperjualbelikan. Loh, harganya lumayan mahal. Bisa 100.000 itu. Iya. Ya kenapa? Oh, promosi, sorry ya. Oh, enggak apa-apa. Enggak, ini kan supaya merangsang teman-teman yang ada di Nganjuk untuk ini ada pasarnya ini sebenarnya. Betul. Saya dorong itu, Mas. Dan bagus itu. Beberapa komunitas kita fasilitasi dari kebijakan aspiratif dari anggota dewan. Kayak saya ini memberikan alat yang berupa packaging, pelatihan dulu. Ya. Oh, komunitasnya apa? Komunitasnya adalah komunitas bawang, bagaimana cara kemudian memanen bawang? Benar. Bawang ini mau dibeli apa dari panen? Kalau dari panen, monggo harganya HPP-nya berapa? Kemudian kalau bawang itu kan komoditas yang setiap hari dipakai. Benar. Jangan dijual tanpa labeling. Benar. Packagingnya harus bagus. Benar. Packagingnya bagus ini akan kemudian mendongkrak nilai ekonomi. Benar. Meskipun secara kuantiti lebih sedikit. Benar. Itu yang kemudian kita fasilitasi. Setelah kita fasilitasi, mau dijual kemana ini? Maka kemudian setelah itu jadi, ini ada alat nih bantuan dari pemerintah provinsi lewat aspirator anggota dewan. Silakan dipakai. Kecil-kecil, tentunya nggak besar orang kita berapa ya kan ya. Nggak apa-apa dulu toh untuk rangsang. Kan supaya kepala desanya juga mikir ini, mosok teman-teman dewan tok sih mikir. Mereka juga harus mikir dari bawah dong. Dan itu berjalan. Yang yang ada lagi itu yang kepingin kita kembangkan adalah komunitas durian. Kalau ini saya wajib datang ini. Cocok ini kalau wajib ada durian. Desa kemudian di situ namanya Desa Durenan. Lewat aspirator kami, desanya Makadam, Kataban sampean itu. Kita bantu hampir 1 kilometer jalan. Iya kan? Ada pavingnya, ininya 1 kilometer lah ya, lebih itu. Akhirnya akses untuk dari turun gunung naik itu sudah enak. Iya, sudah pakai paving. Kalau nggak paving dicor ya, benar. Sesuai dengan kebutuhan jalan itu seperti apa. Ada yang paving, ada yang rabat beton. Rabat beton. Itu di beberapa wilayah sudah kita aspirasikan dan alhamdulillah selesai. Ya. Dan kebijakan ini kan harus melewati Pak Kepala Desa. Yang lebih kuat kepala desa karena seharusnya dia yang tahu wilayah wilayahnya dia. Karena dana transfer dari pemerintah provinsi itu lewat desa. Disubkan di sana. Nggak mungkin perorangan nggak ada. Apalagi ormas nggak bisa. Benar. Ini pemerintah desa yang kemudian akan. Ini yang kemudian ketika tidak ada pemimpin yang sinkron dengan nawacita pembangunan desa juga akan berdampak sistemik. Nah, itu yang kemudian kita masuk. Di wilayah itu ada namanya, saya ulang lagi, wilayah Durenan. Durenan. Komoditasnya bagus. Memang namanya Durenan. Dan komoditasnya durian, buah durian. Mulai dari montong lokal, mulai kayak kita Petro itu ada banyak. Ukurannya kecil. Ada yang durian sawahan ya. Legit, manis, kayak mentega. Tapi ukurannya agak kecil daripada Sumatera, Palu, montong perigi, kan ya itu. Ya saya juga penggemar durian masalahnya. Jadi ngerti. Jadi paham ya kan. Ya, kalau kalau bapak mertua saya itu kan pernah di Palu. Perigi. Itu kalau semua di sana panen, saya suruh kirim itu. Cocok ya. Cocok saya. Nah, makanya kalau semua ini di Nganjuk ada, ini harus kita datengin. Musim durian itu di bulan 11 sampai bulan 1. Jadi November, Desember, Januari, Februari. Ya gitu ya. Kalau tidak salah itu banyak-banyaknya. Apalagi kalau kemudian bulan 12 dan bulan 1 itu melimpah ruah. Artinya kan teman-teman kepala desa yang ada di di daerah Durenan, terus kemudian di Sawahan, Sukomoro dan sebagainya, mereka berkolaborasi, ini menjadi menarik. Ekosistem terbangun, Mas. Tambahan PAD kan berarti juga. Of course. Itu kan saya juga sebenarnya terinspirasi dari salah satu desa di Klaten ya kalau nggak salah, yang dulu sangat miskin, terus kemudian dia buka yang air itu. Iya, air itu. Sekarang kan pendapatannya besar. Itu terbesar di Indonesia itu. Yang wisata air yang di bawah. Iya, yang di bawah. Ada foto-foto dulu. Awal-awal itu kan
sangat menarik kan sebenarnya. Pengen saya kemudian dari air terjun itu kemudian ditampung kan. Kasih ikan-ikan, ya kan, ikan-ikan, kemudian bisa foto di sana, ya kan ya. Itu menarik itu sebenarnya. Apalagi kalau semua anggaplah, kalau di sana enggak kosong ya kepala desanya ya? Enggak kosong. Ya artinya itu kan mereka membangunnya kayaknya lebih dari 8 tahun. Oh iya lebih. Ya, maksudnya ada sustainable tahun dengan konsentrasi tertentu. Dan kalau nggak salah, kalau yang di Klaten itu kan dia kolaborasinya kan sama akademisi. Betul. Semuanya terlibat. Masyarakatnya juga ikut. Yang tidak berakademis bisa ngapunten menggunakan kekuatan tubuhnya untuk membangun apa. Benar. Yang nggak kuat pikirannya jalan. Oh begini Pak Kades, ya kan ya. Yang kemudian nggak punya itu, tapi dia punya uang, dia punya jadi investor, ya kan. Tapi paling tidak simbiosis mutualisme itu bisa terjalin. Artinya idenya memang mau nggak mau kepala desanya ini harus lokomotifnya ada di kepalanya. Nah kalau kosong kan susah. Iya. Nah ada nggak harapan dari mungkin Mas Mudi sendiri atau mungkin dari teman-teman Komisi A tentang goalnya itu apa sih sebenarnya tentang mungkin himbauan terhadap stakeholder kepada yang semua pilkades Kemendagri ya. Ya Kemendagri itu siapapun lah. Mungkin dari masyarakat sampai enggak apa-apa, tapi kan ini kan kebutuhan. Jadi begini, goal kita adalah di Komisi A yang menaungi, yang namanya juga teori kita adalah demokrasi ya. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Eksekutif harus bersama dengan legislatif. Bareng-bareng membangun itu. Goal kita adalah, harapannya adalah Pak Menteri tolong segera diturunkan Permendagrinya agar kemudian masyarakat yang desanya sedang di PLT ini segera memiliki pemimpin yang definitif. Benar. Tentunya akan berdampak kepada banyak sistem sosial, ekonomi, budaya pasti. Itu yang kemudian kita harapkan. Apa yang kemudian setelah itu terpenuhi, ternyata Pak Menteri ujuk-ujuk selaku mandatori tertinggi ya, sesuai dengan janji dan ekosistem hierarkinya terpenuhi, terbit nih Permendagri. Dampaknya adalah kita harus mendampingi masyarakat desa selaku legislatif dewan, ya kan. Meskipun kita ini senjata anggarannya dikit ya, tidak kayak eksekutif ya. Iya benar. Dikit ya kan ya. Tapi kemudian memonitoring, mendampingi, menstimulan warga masyarakat desa untuk maju itu menjadi salah satu hak dan kewenangan kami. Kalau kemudian kepala desanya sudah ada, masyarakatnya gayung bersambut, potensi desanya ada, maka kemudian kita kembangkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang ada di desa. Jangan salah, negara ini besar karena kemudian disokong oleh banyak provinsi. Provinsi ini ada karena sokongan dari banyak kabupaten kota. Kabupaten adalah ekosistem dari desa. Benar. Ini yang kemudian kita harapkan pemerintah pusat ya kan segera kemudian menyelesaikan aturannya dan kemudian masyarakat di desa ini sudah mendapatkan kepala desanya secara definitif atau agar paling enggak mendapat kepastian dulu lah ya. Iya. Kalau angin surga yang kemudian kita dapatkan hasil dari konsultasi di Dirjen Kemendagri, insya Allah Oktober 2025 ya. 2025. Semoga itu segera terbit, kemudian 1 bulan berikutnya sudah ada pilkada secara serentak. Pokoknya minimal Oktober sudah 2025 ada ini clear lah. Clear, ya kan, gitu. Entah itu mau dilakukan 2026 itu gampang lah. Pokoknya clear ya. Yang penting clear dulu. Oke. Gitu. Ya nanti kan ada nggak janjinya Mas Mudi kepada Kemendagri kalau tahu-tahu di ini? Nggak ada janji saya. Kalau di desa ada jadi. Kalau saya gini aja, kita janjikan mereka. Kalau itu dikeluarkan segera, kita ajak mereka makan durian di Nganjuk. Bisa jadi, bisa boleh. Iya. Tapi alhamdulillah yang khusus yang durian itu tadi itu ada di kepala desanya. Jadi nggak perlu janji ya kan. Tidak perlu janji. Tapi kalau kemudian Pak Menteri atau jenengan mau ke sana bersama kru, kontak saya. Oh pasti. Ya kan. Iya. Pas musim durian
kita ajak ke petik durian. Wah, ya kan ya. Ini tidak hanya di Nganjuk, di Madiun juga ada. Di Madiun di mana? Di wilayah Kare. Perbatasan Kare. Oh, iya kan. Saya malah belum pernah ke situ. Itu banyak. Itu petik tuh durian. Saya malah ke ini. Petik cabai juga banyak. Saya ke mana namanya? Ngebel. Oh, Ngebel perbatasan ini, Madiun. perbatasan Ponorogo. Ponorogo sama iya Madiun kan? itu. Ya. Itu Ndolopo. Iya, itu kan, di sana juga saya biasanya beli di sana. Duriannya juga enak-enak. Tapi itu lebih gede. Nah, saya pengen ngerasain yang ada di Nganjuk ini. Cocok. Ya. Nah, tapi sebelum next time ya. Next time kita akan ke sana. Saya dengan teman-teman kru, boleh lah ya. Kami naik bis mungkin nanti. Masih bisa dilewati ya? Bisa. Pokoknya bisnya harus ditanggung sendiri. Siap. Terima kasih Mas Mudi sudah hadir. Matur nuwun, diskusinya sangat menarik. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di luar. Siap. Oke, semoga Kemendagri juga segera menandatangani itu. Amin. Matur nuwun. Terima kasih ya.